Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI Kabupaten Sidoarjo, selamat datang di Delta Suara, ruang inspirasi yang hadir dari guru PGRI Kabupaten Sidoarjo untuk negeri. Hanya di Delta Suara di JTV PGRI Sidoarjo. Saya Fikri Rawan dan seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai, tetapi dengan penuh makna tentang dunia pendidikan, prestasi, dan cerita-cerita hebat yang lahir dari PGRI Kabupaten Sidoarjo untuk Indonesia. Hari ini spesial banget, di sebelah saya ada narasumber yang sangat luar biasa menginspirasi. Siapa lagi kalau bukan Ibu Suhartati. Makasih Mas. Halo Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Fikri bagaimana? Alhamdulillah juga baik. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, Bu Suhartati ini adalah salah satu pengurus dari PGRI Kabupaten Sidoarjo ya Bu? Iya. Benar? Khususnya di bidang apa Bu, bisa diceritakan? APKS ini bergerak di bidang peningkatan kompetensi guru, menulis dan sebagainya. Dan biasanya APKS ini bekerja sama dengan PSLCC gitu. Jadi satu kesatuan ya dari SLCC dan juga dari APKS. Iya. Nah, ngomong-ngomong ini ada berita baru nih, khususnya dari PGRI Kabupaten Sidoarjo. Ada Idea Dwija dengan wajah baru, benar nggak Bu Tati? Betul sekali Mas Fikri. Nah, gimana sih Bu bisa diceritakan wajah barunya ini seperti apa Bu? Apa Iya. dari covernya atau dari yang lain? Iya. Monggo. Gini Mas Fikri dan teman-teman semua, Idea Dwija itu adalah majalah cetak yang sudah diproduksi mulai produksi edisi pertama sampai edisi 55 kemarin. Berarti yang terakhir ini 55 ya Bu ya? Enggak, ini yang terakhir malah 57. Oh, sudah 57, ya. luar biasa sekali. Sampai 55 ini kemarin masih wajah lama. Nah, kemudian baru maaf, 56, 57 ini wajah baru. Nah, apa yang baru Mas Fikri? Nah, penasaran ya. Kira-kira apa yang baru? Silakan Bu Tati. Yang baru ini begini, kemarin sempat ada pelatihan Mas Fikri ya, pelatihan keranjingan menulis jurnalistik Idea Dwija wajah baru. Ini artinya begini, kalau dulu Idea Dwija itu hanya memuat artikel ilmiah populer dan sedikit sekali tentang reportase. Reportase itu yang diangkat biasanya yang dulu itu sekitar kegiatan PGRI sekitar di kabupaten, provinsi dan nasional itu, dan yang menulis sebagian besar adalah redaksi. Jadi tim redaksinya bisa tim pemretnya yang nulis, editornya yang nulis, begitu. Tidak ada dari unsur dari luar. Nah, untuk wajah baru ini karena kemarin itu kan pelatihan jurnalistik ya. Yeah. Nah, pelatihan jurnalistik itu ditujukan kepada seluruh anggota PGRI yang ada di cabang-cabang. Yang ada di cabang-cabang ya. Jadi ada 18 cabang plus cabang khusus dari Unipda. Nah itu, jadi dari anggota itu dikumpulkan jadi satu di Delta Graha Dwija untuk mendapatkan pelatihan menulis jurnalistik. Nah, wajah barunya itu nanti Idea Dwija akan menerima tulisan dari teman-teman, kemudian dimuat di majalah Idea Dwija. Sehingga Idea Dwija tidak hanya artikel ilmiah populer, tetapi ada warna baru yaitu reportase ya, yang bersifat jurnalistik tadi. Nah, reportase yang mana? Ya yang dilakukan di sekolah, itu. Bisa ya Bu? Bisa di sekolah atau di rantingnya masing-masing atau di cabang masing-masing. Misalnya contoh Mas Fikri ya. Iya. Di cabangnya Mas Fikri, misalnya ya di Candi. Bener. Ada kegiatan. Nah, itu bisa dikirim. Tapi harus ditulis dulu ya Bu iya, ya. Ditulis dulu, kemudian dikirim
di webnya PGRI. PGRI. Jadi ini rame Mas Fikri. Jadi webnya PGRI yang dulu hanya ditulis Mas Emil, sekarang banyak sekali yang sudah mengirimkan kegiatan, ya, laporan kegiatan di webnya. Nah, dari web itu nanti akan dipilih beberapa, karena tidak mungkin semua ya. Ya benar sekali. Karena sehari itu Mas Emil bisa nerima bisa puluhan. Wow. Puluhan. Saking banyaknya antusiasnya juga ya dengan wajah baru ini ya. Iya. Nah itu dipilih oleh Mas Emil untuk dinaikkan di Idea Dwija. Jadi paling tidak ada 5, setiap edisi itu ada 5 reportase yang bisa diambil, dimasukkan di Idea Dwija. Baik. Gitu. Ngomong-ngomong, Idea Dwija ini jadi 1 bulan sekali ya Bu Tati, benar? Iya, 1 bulan sekali. Jadi memang saya sempat baca-baca memang edisi bulan ini. Cuma di edisi 56 dan 57 ini sudah dengan edisi wajah baru sudah. Dengan reportase tersebut. Iya. Jadi saya juga bisa nulis ya Bu Tati? Bisa sangat bisa. Wah. Sobat PGRI, jadi semuanya bisa loh ya. Jadi, bisa. Jadi tidak hanya dari pengurus aja. Iya. Jadi begini Mas Fikri, di PGRI itu kan ada bidang ya, sekretaris bidang Infokom atau Kominfo kalau dibalik ya, iya, Kominfo. bener. Nah, di cabang juga ada. Nah, di cabang kemarin yang sudah dilatih itu kan ada tim Kominfo juga. Nah, itu mereka itu diminta untuk mengirimkan tulisannya. Tetapi tidak hanya tim yang di Infokom saja atau jadi Kominfo. Seluruh bisa ya. Seluruh peserta, seluruh anggota bisa menulis. Jadi minimal nanti anggota PGRI ataupun peserta yang ingin menulis bisa berhubungan dengan Infokom atau Kominfo yang ada di cabang-cabang. Seperti itu. Jadi, kemudian nanti bisa diteruskan di kabupaten. Mas Emil ya, gitu kebetulan ya. Mas Emil yang yang bertugas untuk mengupload itu, karena Mas Emil ketua bidang Kominfonya gitu. Keren banget. Memang benar apa yang dikatakan Bu Tati. Memang akhir-akhir ini bahkan di status WA ataupun apa itu banyak sekali loh ya yang menulis reportase kegiatan-kegiatan yang menarik. Nah, sempat seliweran di status WA Bu. Jadi ini wajah barunya ya, yang antusias banget katanya Bu Tati. Iya betul. Jadi kemarin gini Mas Fikri, ketika ada pelatihan itu wow, luar biasa. Jadi mereka awalnya kan tidak tahu ya. Bener. Apa sih ini pelatihan jurnalistik? Kan kadang-kadang orang menilai jurnalistik sulit Benar. sulit, nggak bisa aku. Tapi ketika ikut pelatihan jurnalistik di PGRI kemarin yang disampaikan oleh Mas Emil bilangnya luar biasa. Jurnalis itu enggak sulit. Jurnalistik itu hanya sekedar bercerita. Bercerita apa? Ya bercerita berkaitan dengan 5W1H itu. 5W1H atau sering biasanya kalau anak-anak SD itu sebutnya adik Simba. Adik Simba betul. Jadi dalam bahasa Indonesia akronimnya disebut adik Simba. Tapi dalam bahasa Inggris 5W1H. Itu. Nah Bu Tati, dari pelatihan yang sudah dilakukan, nah kira-kira tips dan trik dari Bu Tati ini agar bisa lolos atau termuat di majalah Idea Dwija itu gimana sih Bu? Ini ada, kemarin kan pelatihannya ada 2 ya, meskipun tulisannya jurnalistik, kemarin yang disampaikan itu 2 Mas Fikri. Oh ada 2 materi? Ya, ada 2 materi. Yang satu tentang jurnalistik itu sendiri, yang kedua tentang artikel ilmiah populer. AIP ya? Nah, AIP. Nah, saya ke AIP dulu ya. Monggo silakan. Banyak sekali teman-teman yang merasa aku wis nulis, saya sudah nulis di Idea Dwija, tapi kok nggak dimuat-muat ya, gitu. Bahkan mungkin atau Bu Tati diteror, Bu kok nggak dimuat-muat, mungkin ya ada anggota-anggota gitu ya. Ada, kalau langsung japri ke saya itu nanti itu langsung saya beri tipsnya, ini loh supaya masuk di Idea Dwija gitu kan. Nah tipsnya gini Mas Fikri, hanya 1. Tapi nanti jelentrehannya banyak. Iya. 1 artikel ilmiah populer maupun artikel berupa laporan kegiatan itu harus memenuhi gaya selingkung Idea Dwija. Wow, gaya selingkung. Iya. Nah, kira-kira ada yang udah tahu nggak ya apa sih gaya selingkung? Penasaran, yuk kita dengarkan ya. Gimana Bu Tati? Iya. Gaya selingkung Idea Dwija itu yang pertama dari judulnya dulu. Judulnya tidak boleh lebih dari 7 kata. Judulnya tidak boleh dari 7 kata. Jadi maksimal tuh ya Bu, maksimal 7 kata. Diingat 1 ya, bagaimana? 2 bagaimana? Boleh.
asal maksimal 7 kata. Nah, ini sering dijumpai kalau orang belum ikut pelatihan di PGRI, Iya. itu kadang-kadang mengirimkan artikel itu seperti skripsi, Mas Fikri. Wow. Iya. Jadi berhalaman-halaman gitu. Berhalaman-halaman, kemudian ada bab-bab, Wow. kemudian judulnya itu ada objeknya, ada ininya. Gitu Jadi ya, Bu? seperti misalnya penggunaan ini, di siswa ini di mana, begitu kelas lengkap ini, gitu ya, gitu di kelas ya. ini gitu ya. Nah, itu enggak. Jadi simple saja. Judulnya cukup pokok persoalan, 7 kata. Kemudian setelah judul, di bawahnya ada foto. Kalau foto ini nggak ada masalah sih, banyak yang sudah oke ya, Oke dengan ya. cakep-cakepnya itu. Yang penting pakai Close baju up. PGRI nggak sih, Bu? Nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus. Siap. Jadi rapi dan close up. Ya. Kemudian setelah itu ada nama, ada lembaganya. Iya. Kalau misalnya mahasiswa bagaimana? Boleh. Bisa ya, Bu, Boleh. ya? Mahasiswa S2 Unipa, mahasiswa S2 apa jurusan apa, atau mahasiswa S1 UNESA jurusan apa, begitu. Bisa banget. Boleh ya. Dari luar Sidoarjo boleh. Oh, jadi nggak hanya dari Nggak Sidoarjo hanya aja dari ya, Bu Sidoarjo ya? aja, iya. Tapi sebagai orang Sidoarjo sebenarnya bangga ya, Bu Iya. ya, Sidoarjo punya Ida Dwija karena mungkin Iya. di daerah lain belum punya. Belum, iya. Jadi nama lembaga tidak harus dari Sidoarjo karena Ida Dwija itu ada ini Mas urut-urutannya. Mohon maaf ya saya putus sedikit. Ada urut-urutannya. Jadi nanti pertama itu dari luar Sidoarjo. Oh, dari luar Sidoarjo. Kemudian dari PAUD. Oh, dari Atau PAUD. TK. Iya. Kemudian SD. Oh, SD. sorry. Dari luar Sidoarjo, kemudian kepala sekolah, TK, SD, SMP, SMA begitu. Kemudian baru guru TK, SD, SMP, SMA atau dari perguruan tinggi begitu. Nah, yang dijelaskan Bu Tati ini jadi kita mempermudah ya, Bu, mempermudah Iya. ketika nanti kita membaca artikel atau membaca Iya. tulisan yang ada di Ida Dwija ini sudah ada urutannya. Sudah yang ada sudah urutannya. dijelaskan sama Bu Tati Ya, tadi. jadi di atas itu ada regional, Iya. gitu ya. Regional itu artinya dari luar Sidoarjo. Benar. Bisa Surabaya, bisa Jakarta, bisa Bogor. Pokoknya beliaunya bisa mengirim ya. Kalimantan, iya, Yang bisa mengirim Kalimantan. Dan ini sudah sampai Kalimantan juga, sudah NTT juga. Wow, keren Itu, ya. ya. Nah, setelah itu di bawahnya ada email, Mas Fikri. Email. Email ya, Iya. untuk memudahkan komunikasi. Dan sekarang ditambah nomor WA. Oh, ada nomor WA-nya. Wow, Karena keren. apa? Karena kemarin ketika tidak kami cantumkan WA, kami kesulitan menghubungi ketika ada yang perlu diperbaiki. Oh, benar sekali Ya. ya. Kadang memang kalau email aja jarang Iya, ya, Bu jarang ya. dibuka, Jarang kan? dibuka, benar sekali kalau nggak ada notif. Iya. Benar. Jadi ini kami minta untuk menuliskan juga nomor WA-nya sehingga ketika ada yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan gaya selingkungnya Ida Iya. Dwija itu bisa segera terhubungi. Karena kemarin begini, kok punya aku nggak dimuat-muat ya, karena mungkin tidak sesuai dengan gaya Ida Dwija. Kemudian kami sulit menghubungi. Iya, benar. Nah, gitu. Setelah itu jumlahnya tidak boleh jauh dari 1000. Jumlah kata. Jumlah katanya secara keseluruhan itu sekitar 1000. Maksimal sekitar 1000 Bukan, ya, Bu? bukan maksimal, sekitar 1000. Oh, sekitar 1000. Jadi misalnya 900 berapa gitu boleh. Atau 1000. Nah, 1000-nya ini jangan lebihnya banyak. Misalnya 1000 lebih 10 lah, nggak Iya, apa-apa. 1010. Jangan Iya. sampai 1200 ya, Bu ya. Iya. Nanti menambah halaman kayaknya. Itu tidak bisa karena hanya 3 halaman saja. Iya, benar. Selanjutnya, Bu. Kemudian kertasnya itu biasa dipakai B5. Oh, B5. Tapi kalau misalnya kesulitan B5 ya A4 boleh lah. A4 nanti Times dibantu New teman-teman Roman ya. 12, kemudian judulnya Times New Roman juga 18. Khusus judul 18. 18. Untuk yang lain-lainnya 12. Jadi kalau memang dari awal sudah disesuaikan, kayaknya memang juga bisa mempermudah Betul, teman-teman dari iya. khususnya dari redaksi Iya. untuk menyeleksi gitu ya, Bu Iya. ya. Terus saya lanjutkan Mas Fikri Iya, ya. silakan. Nah, setelah itu kemudian ada paragraf. Paragraf pertama itu tanpa diberi subjudul, Mas Fikri. Oh, paragraf pertama Jadi, langsung ya, Bu ya. Paragraf pertama itu langsung membahas tentang judulnya. Judul. Ya, jadi judulnya apa itu diulas di bab di Di awal-awal. paragraf Iya. pertama. Setelah itu
baru ada subjudul. Subjudul yang biasanya di bold gitu ya Bu, Di ditebal bold ya. Subjudulnya maksimal 4 kata saja. Siap. Maksimal. Jadi boleh 1, 2, 3, 4. Kemudian di bold menggunakan huruf kecil besar. Kecil besar. Bukan besar semua atau kecil semua, tapi besar kecil. Sesuai dengan aturan. Aturan, ya, benar. Kecuali untuk kata penghubung. Itu Nah, kecil-kecil. itu kecil-kecil. Nah, itu pelajaran juga nih ya. Sama dengan judul. Judulnya enggak perlu besar semua. Ya, tapi benar, besar kecil ya, misalnya Sidoarjo Kota Petis, misalnya S-nya besar, K besar, P gitu. Iya. Pokoknya kata penghubung kata tidak penghubung, diawali dengan huruf kapital. Nah, ini pelajaran banget ya teman-teman PGRI. Dua tips sudah kita dapatkan. Yang pertama judulnya tidak lebih dari 7. Yang kedua tadi disesuaikan dengan gayanya. Selanjutnya ada tips lagi? Ada. Jadi setelah subjudul pertama, itu kan ada paragraf berikutnya ya. Iya, benar. Nah, satu paragraf jangan panjang-panjang Mas Fikri. Ini membantu pembaca supaya tidak bosan. Benar. Nah. Iya. Kalau kalimatnya panjang, kemudian banyak kalimat dalam satu paragraf itu pembaca akan bosan. Jadi cukup 2-4 kalimat atau 5 lah enggak apa-apa. Satu paragraf. Kemudian satu subjudul itu juga jangan banyak-banyak. Paling 3 atau 4 gitulah ya. 4 atau 5 bolehlah. Jadi satu paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf, baru kemudian subjudul lagi. Subjudul lagi. Ya. Jadi antara paragraf 1, 2, 3 ini diikat oleh satu subjudul tadi. Satu subjudul untuk menuju ke paragraf selanjutnya. Betul. Nah, Bu Tati. Iya. Nah, dari subjudul tersebut mungkin kira-kira saran ataupun lebih baiknya itu kira-kira berapa sih Bu dalam satu tulisan? Tulisan. Ya. Subjudul. Nah, kalau 1000 kata ya Ya. Mas Fikri, paling ya ada 4-5 lah ya, atau 6 boleh. 6 itu udah banyak ya Bu ya. 6. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi satu subjudul bisa 2, 3, 4, 5 paragraf. Satu paragraf ya jangan banyak-banyak. Ya tadi gitu. Satu lagi Mas Fikri. Wah, apa ya kira-kira tips selanjutnya? Silakan Bu Tati. Jangan ada tabel, jangan ada gambar, jangan ada diagram. Yang seperti itu nggak usah dipakai. Kalau misalnya Mas Fikri ada gambar atau tabel yang perlu disampaikan, cukup dinarasikan. Oh, dinarasikan mungkin berapa presentase, biasanya kan gitu ya Bu ya. Begitu. Kadang orang-orang kasih gambar kayaknya lebih menarik. Lebih ternyata menarik itu juga gampang. Tidak masuk kriteria ya Bu ya. Masalahnya kan ini halamannya terbatas ya Mas Fikri ya. Kalau nanti ada gambar nanti nggak cukup karena hanya disediakan 3 halaman saja. Gitu. Sehingga gambar, tabel dan diagram itu tidak perlu disarankan ya, dan bahkan harus dihilangkan. Harus disampaikan menggunakan kalimat atau narasi. Iya. Wah. Gitu. Bagaimana sahabat PGRI? Nah, ini beberapa informasi nih. Masih awal-awal informasinya udah keren, bikin kita wah. Nah, Bu Tati, kalau seumpama pada saat itu ada mungkin anggota PGRI, saya nggak berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Apakah saya juga bisa menulis dan kira-kira saya menghubungi dan mengirimkan kemana, Bu? Boleh. Jadi di sini ada 5 editor ya. Ada 5 editor. Bisa menghubungi langsung editornya. Ada saya, ada Pak Marsiman, ada Bu Weni, ada Bu Nisa, ada Pak Sugiharto. Menghubungi masing-masing editor bisa. Oh, bisa. Sebab ya Bu ya. Kalau ini ya, saya di majalah itu juga ada apa namanya? Ada informasi gitu ya di awal ya. Tapi Bu, ternyata jarang dibuka Mas. Iya. Ya, sampai ada teman tuh, Bu saya sudah ngirim melalui ini tapi kok nggak ada respon. Iya mohon maaf karena memang jarang dibuka. Jadi sebaiknya ya langsung aja ke editornya. Lebih enak ya. Jadi teman-teman kalau ingin mengirim karya AIP ataupun reportase yang telah disampaikan seperti Bu Tati dengan Idea Dwi Jam Wajah Baru, langsung aja bisa menghubungi 5 tim editor. Untuk AIP itu. Oh, untuk AIP ya Bu ya. Kalau untuk reportase langsung ke Mas Emil karena Mas Emil yang bisa mengupload gitu ya. Jadi dari web. Seperti yang telah disampaikan, apapun reportase yang telah
Bapak Ibu kirimkan, khususnya melalui dari cabang-cabang, maka yang berhak akan ditampilkan di majalah Idea Dwija Wajah Baru maksimal 5 ya Bu Tati ya tadi? Ya, maksimal 5 itu nanti dipilih sama Mas Emil. Yang terpilih ya, atau yang terpilih. Sesuai dengan kebutuhan majalah. Iya. Ya, karena kan pemretnya sekarang itu, pemretnya kan Pak Marsiman. Iya. Jadi nanti Pak Marsiman yang menentukan, oh ini kebutuhan majalah Idea DJ itu butuh berita ini gitu. Jadi nanti minta ke Mas Emil saya butuh berita tentang ini gitu ya. Mas Emil yang nyarikan nanti gitu. Nah, satu lagi. Wah, ada satu lagi teman-teman. Banyak lagi ya. Gimana Bu? Untuk jurnalistik Iya. itu langsung ke Mas Emil dan jangan menggunakan file Word. Oh gitu ya Bu Ini ya. nanti kesulitan. Langsung di WA saja. Iya. Jadi Bapak Ibu nulis langsung ditulis di WA. Jadi berupa teks. Berupa teks di yang WA. dikirim, benar. Kemudian fotonya terpisah. Oh, Ditulis siap. saja Ibu namanya siapa dari cabang mana. Khusus untuk jurnalistik. Jurnalistik. Sementara untuk AIP bisa langsung ke editor. Boleh ke saya, ke Bu Nisa, Pak Marsiman, Pak Sugiharto atau Bu Weni. Siapa yang dekat lah maksudnya. Yang dekat dan begitu. mungkin yang dikenal atau Iya. bahkan yang belum kenal lah bisa Boleh cari kok. nomor infonya di teman-teman yang udah terdekat. Nah, Ada kalau kok. ada ya Bu ya Ada. CP-nya langsung aja teman-teman. Jadi jangan khawatir apapun tulisan Anda atau tulisan Bapak Ibu ingin dimuat dengan sesuai dengan gaya selingkung Idea Dwija. Dwija. Insya Allah bakal termuat. Yang belum saya sampaikan, Iya. nggak ada urutan 1, 2, 3 ke bawah Mas Fikri. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin menuliskan urutan ke bawah itu dijadikan tulisan ke samping. Jadi kalau di Word itu nggak Perbagian. ada tulis numbering gitu ya, Nggak nggak ada numbering ataupun Kalau- simbol-simbol gitu ya Bu ya. Kalau misalnya terpaksa Iya. nggak bisa dikesampingkan, nggak bisa Diteruskan gitu ya, nggak bisa dilurus terus gitu ya. Iya, itu bisa ke bawah tapi dengan titik bold ke Oh, bawah titik itu, bold. ke bawah itu boleh. Nah. Jadi nggak ada angka gitu. Jadi nggak ada angka ya teman-teman. Nah, jadi kalau bisa memang harus disesuaikan agar cepat lolos. Iya. Kayaknya bangga banget ya Bu. Seseorang kalau nulis dan juga dimuat dan dibaca oleh teman-teman. Iya. Kayaknya seneng banget. Nah, Iya. itu beberapa tips yang telah disampaikan oleh Bu Tati. Jadi teman-teman jangan sampai waduh. Dan juga jangan patah semangat ya Bu ya kalau belum jangan dimuat patah ya. semangat. Iya. Jadi saya punya apa ya, semboyan menulis tanpa henti. Menulis tanpa henti. Jadi sampai kapanpun tetap menulis Mas. Iya. Kalau memang nggak diasah ya Bu. Apapun Harus diasah ya. Salah satunya Jadi, menulis ini. Kalau memang nggak terbiasa menulis, ya memang kosong ya Bu ya. Kosong, iya. Nah, Jadi apalagi harus sekarang diasah. dengan dimudahkan banyak sekali ada AI. Nah, tapi jangan sampai AI langsung di copy paste ya Bu ya. Itu Mas bahayanya. AI itu adalah alat. Iya benar. Alat untuk belajar kita. Benar. Kalau misalnya kita ingin menulis bagus, bolehlah kita belajar dari AI. Misalnya tolong saya dibuatkan berita tentang ini atau artikel tentang ini, Judulnya judul ini. ini. Setelah dibaca, oh begini ta. Oke, saya tak buat, tapi saya sendiri yang buat. Iya. Bukan ini plug copy paste. Jadi itu adalah rambu-rambu untuk mempermudah kita iya, ya Bu ya, betul. bukan di copy, di paste dikirim ke Bu Tati. Nah, otomatis dari pihak redaksi atau Iya, dari nanti editor kan kelihatan. sudah kelihatan. Nah, Ini bahasanya siapa ini gitu kan. apalagi kan itu dari buatan mesin ya Bu ya. Nah itu teman-teman. Jadi boleh kita menggunakan AI untuk membuat artikel atau untuk reportase, tapi lebih baik lagi itu kita jadikan sebagai rambu-rambu atau Iya, batas-batas betul. kita untuk berkarya. Seperti ya Bu Tati ya. Betul. Nah Bu Tati, pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Nah kira-kira kalau seumpama kan memang terbatas ya Bu jumlah dari majalah Idea Dwija ini. Kita dapatkan biasanya dari sekolah ataupun dari institusi yang mendapat ya Bu ya. Iya. Kalau ingin mendapat atau mendapatkan sendiri gitu Iya. gimana Bu Tati? Boleh, langsung menghubungi ke kantor PGRI. Oh, bisa di ya, sini- Bu, ya? Boleh. Jadi di sini ada Mas Rizky yang yang standby di sekolah di PGRI. Di PGRI. Ya, jadi nanti bisa menghubungi Mas Rizky. Mas Rizky, saya membutuhkan artikel Idea Dwija edisi ini, misalnya boleh. Nah, Terus satu lagi nih, banyak satu laginya Wow, ya Mas Fikri ya. penasaran ya Untuk teman-teman ya. penulis, jangan segan untuk datang ke kantor PGRI mengambil satu buah majalah jatahnya mereka.
Jadi Oh, penulis gitu itu ya. sebetulnya diberi free satu, Iya. sehingga silakan, kami sengaja tidak mengirim memang supaya teman-teman ini datang ke kantor PGRI mengenal rumah kita, rumah guru, rumah kita bersama. Ya, jadi para penulis yang sudah mengirim dan tahu kan di sekolah dikirim Iya, ya, dikirim. sekolah dikirim dilihat, oh artikelku dimuat. Nah, itu sudah bangga. silakan datang ke kantor untuk mengambil itu, gitu. Itu free ya Bu ya, khusus Free, yang menulis, penulisnya yang iya, udah dimuat iya, ya yang Bu ya. sudah dimuat. Jadi para penulis silakan datang ke kantor untuk mengambil jatahnya. Tapi segera ya, soalnya kalau sudah lama-lama nanti enggak tahu dikemanakan itu. Karena arsipnya memang nggak Iya. bisa sampai, karena memang Iya. kan permintaannya juga banyak ya Bu Iya, ya. Kita udah gitu. menyiapkan untuk penulis tapi nggak diambil dari penulis, bisa saja permintaan dari lembaga, nambah. Nambah, betul. Atau dipakai untuk hadiah pada saat pelatihan. Yo, iya Nah, benar banget. Gitu. Jadi kalau Mas Fikri kan juga pernah ikut Pernah, ya pernah, pelatihan ya. pernah. Kemudian oke, nggak usah dikembalikan, bawa pulang aja gitu. Nah. Lah berapa orang bawa pulang itu Iya, kan? suatu kebanggaan loh ya Iya, teman-teman kita. gitu. Apalagi kita tulisannya sendiri, kok waktunya tepat, ketepaan gitu ya Bu ya, ketepaan dengan tulisan kita sendiri dapat kayaknya tuh bangga. Iya. Apalagi bisa dibaca oleh anggota PGRI khususnya ada di Kabupaten Sidoarjo. Iya, Nah, gitu. kita mengulik kisah sedikit deh dari seorang Bu Tati nih. Bu Tati memang ini kalau saya rasa memang ahli literasi gitu ya Bu ya, suka nulis Enggak gitu juga, ya. enggak Apapun juga. kegiatan tentang menulis, tentang literasi pasti situ ada Bu Tati. Nah, Enggak juga Mas, saya ini belajar. Saya ini sampai sekarang masih belajar. Jadi saya di Idea Dwija juga masih belajar, di jurnalistik juga masih belajar, di fiksi juga Iya. belajar. Saya mulai menulis itu sejak tahun 2016, Mas. 2016. Iya, 2016 itu karena apa? Karena ya dipaksa saja. Awalnya memang Awalnya dari paksa. dipaksa, iya, ada teman. Ti, ayo, awakmu kan guru. Sorry ya, menggunakan bahasa Jawa. Kamu kan guru, ayo ikut nulis gitu. Enggak, aku gak bisa nulis, aku gak bisa nulis. Alah bisa, ayolah nulis, kita camp. Jadi writing camp gitu Writing ya. camp ya, sekarang bahasa kerennya Bu Tati ya. Writing camp selama 2 hari. Wis ta, kalau sudah writing camp 2 hari nanti kamu bisa dapat 1 buku. Hah? Gitu kan. Masa sih bisa 2 hari bisa 1 buku gitu kan. Saya ikut. Ya, saya terpanggil untuk ikut. Saat itu di mana kalau boleh tahu Bu tempatnya? Writing camp pertama kali. Batu. Oh, di Batu. Di Batu Malang. Ikut Pak Agung WB. Kalau teman-teman tahu Pak Agung WB itu yang pertama kali saya ikuti writing camp-nya. Selama 2 hari saya pikir beneran 1 hari itu dapat 2 buku, ternyata 1 bab aja nggak bisa. Kan awal ya Bu ya, dimaklumi. Ternyata bisa jadi itu kalau sudah didampingi selama 3 bulan. Cuma tadi terkena dengan iya, ayo gitu 2 ya. harinya tadi ya, jadi tertarik. Ternyata setelah didampingi 3 bulan itu baru jadi 1 buku. Jadi alhamdulillah pertama kali nulis jadi 1 buku, judulnya Makna Kehidupan. Makna kehidupan di tahun Itu tahun 2016. Nah, apa isinya? Isinya ya apa yang saya lakukan aja. Katanya teman saya, wes tulis saja apa yang kamu lakukan. Ya udah, yang saya tak lakukan banyak. Ya yang menarik. Oke, yang menarik. Ya sudah. Jadi semakin mengerucut ya Bu ya. Nulis nulis yang menarik. Nah, Nah, dari menarik itu. ini mengerucut kembali. Iya, akhirnya jadi 1 buku yang namanya Makna Kehidupan. Kemudian satu lagi ada gini Mas, Mbak Nisa. Iya. Salah satu mentor saya itu, Bu Nisa Oh. itu. Saya setelah jadi 1 buku itu, kemudian kenal Mbak Nisa juga. Ayo Bu ikut pelatihan gitu kan. Yeah. Pelatihan apa? Nulis apa? Nulis cerita. Cerita apa? Gini aja, saya tak ngantarkan murid saya. Nah, saya ngantarkan murid, saya daftarkan. Di sana ternyata nggak hanya murid, ibu-ibunya juga ikut gitu ya. Oke lah, aku juga daftar saya gitu kan. Waktu itu di Mojokerto. Jadi secara nggak sengaja ya Bu Iya. ya. Awalnya cuma nganterin. Ngantar murid. Kemudian Ternyata juga ikut. iya, terus akhirnya nulis apa ini? Ya cerita apa? Cerita anak-anak. Cerita anak-anak apa ya cerita? Terus sharing-sharing sama Bu Nisa kan. Akhirnya jadilah ini
cucu Iya. dari adik saya itu saya jadikan sebagai objek. Saya perhatikan kesehariannya. Akhirnya saya tulis, jadilah satu buku cerita anak judulnya Aisyah. Aisyah, wah. Itu. Dua judul buku yang Iya. pertama kali ditulis sama Bu Tati. Yang pertama ada Makna Makna Kehidupan, yang kedua itu adalah asal nulis saja. Iya. Kemudian yang kedua Aisyah. Aisyah. Nah, Aisyah itu dari apa? Dari melihat keseharian harian. cucu, iya. Jadi gimana sih kesehariannya itu? Ya itu akhirnya jadi satu cerita. memang ide untuk menulis itu enggak muluk-muluk ya Bu Iya, ya. Mungkin jadi bisa dari keseharian, iya, dari diri lingkungan. kita ataupun dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui. Iya, Wah, gitu. keren loh Bu Tati. Nah, Bu Tati, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, Iya. nah kira-kira apa sih yang perlu Bu Tati sampaikan untuk teman-teman, khususnya teman-teman dari PGRI Kabupaten Sidoarjo untuk selalu semangat dan tidak putus asa walaupun seperti kembali tadi tulisannya masih belum termuat di majalah Ida Dwija. iya. Gimana Bu? Jadi untuk teman-teman yang suka menulis, suka menulis, jangan patah semangat. Saya juga pernah tidak bisa menulis, aduh gak iso nulis, dipaksa teman akhirnya dapat satu buku. Kemudian dipaksa lagi dapat satu buku lagi. Dan kemudian ini ada cerita lagi ya Iya. Mas ya. Saya sekarang kan belajar jadi jurnalis. Jadi saya sekarang aktif di melintas.id, itu sarana saya untuk menuangkan keinginan saya belajar jurnalistik itu. Akhirnya saya masuk ke sana. Awalnya saya masuk di KBMN, kelas belajar menulis Nusantara, yang digagas oleh Om Jai. Halo Om Jai, kalau misalnya mendengar Om Jai. Jadi saya menulis yang digagas Om Jai. Om Jai ini Dr. Wijaya Kusuma, pengurus PBPGRI juga. Iya. Ya, saya ikut di kelasnya Om Jai. Dari sana akhirnya saya bisa mengenal orang-orang yang luar biasa. Kemudian dari KBMN ini orang-orangnya membentuk melintas.id tadi. Oh, Akhirnya melintas. saya masuklah ke sana. Kemudian apa saya bisa pertama? Enggak bisa. Seperti Bagaimana tadi ya. pelatihan yang begitu cepat. Jadi sekarang pelatihan, besok atau hari ini juga harus tayang. Harus tayang. Di Kompasiana waktu itu. Wow. Hari ini harus tayang, Waduh, saya itu iso enggak, bisa enggak ya? Alhamdulillah akhirnya lulus dan menjadi autor di Melintas. Sampai begitu. sekarang Sampai ya. sekarang mulai tahun 2023. 2023, wah, perjalanan panjang mulai dari 2016. Tapi tahun 2020 sejak COVID itu Iya. Mas, nah saya sudah ikut kemana-mana Mas, di komunitas, berbagai macam komunitas. Jadi Ada tetap yang produktif ya Bu iya, ya di tengah pandemi ya. Ikut di Perwas, Perkumpulan Rumah Seni Asnur itu sampai berbuku-buku tingkat ASEAN, bahkan tingkat dunia, dan dapat muri juga buku-bukunya itu atau tebel-tebel Mas. Jadi pesertanya itu tidak hanya Indonesia tapi di ASEAN juga. Wow, di ASEAN ya Gitu, teman-teman ya. ASEAN dan dunia juga. Wow, gitu. keren nih. Gitu. Kisah Ibu Tati hingga bisa menjadi editor di majalah Ida Dwija sangat menginspirasi kita ya Bu. Iya. Satu terakhir last statement untuk semuanya gimana Bu? Ya itu tadi, menulis tanpa batas. Nggak pernah berhenti menulis. Menulis tanpa batas. Iya. Baik. Demikian tadi wawancara ataupun informasi yang kita dapatkan dari seorang Bu Tati yang menginspirasi. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Tetap semangat dan patah semangat. Dari saya, Fikri Rawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kemarin Mari narasumber. narasumber. Nggih.